الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحميد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي محمد. Udah barengan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid PKM Bapak Haji Junaid. Untuk belakangnya saya suka care pada para sepuh, bini sepuh yang sama-sama kita hormati, para asatidz wa asatidjah, remaja, remaji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungannya, selalu dalam rahmatnya, selalu penuh dengan keberkahan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan kelak kita masih dalam keadaan husnul khotimah. Bersama-sama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita dianjurkan bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Malam hari ini kebetulan malam Jumat. Malam Jumat itu dianjurkan banyak-banyak baca sholat. Barusan kita sudah mendengarkan baca sholat. Walaupun tidak baca sholat, tapi karena mendengarkan sholat sama aja kita baca sholat. Mudah-mudahan dengan sholawat kita kepada Rasulullah menjadikan syafaat kelak di hari akhir, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Karena tidak ada pertolongan yang paling besar, yaitu diberikannya syafaat oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya harusnya senantiasa berselawat kepada Rasul, karena Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Jangan malu untuk berselawat. Orang-orang yang paling kikir ketika diucapkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diam aja, itulah orang yang paling kikir. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, jawab, jangan diam. Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, itu harus dijawab ya. Kan kita umatnya Rasulullah, masa disebutnya nama Rasulullah sebagai nabi kita tidak berbeda ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Siapa? Abdullah dan Amr. Beliau berkata, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Khamsun man kunna, apabila ada 5 perkara di dalam diri kita, apabila ada 5 perkara yang mampu kita perbuat dalam keseharian hidup kita, kita makna mengumpulkan dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam dirinya, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Awaluha yang pertama ayat qura, hendaknya engkau menyebut, hendaknya engkau berpikir, hendaknya engkau menyebutkan, hendaknya engkau mengucapkan dengan lisanmu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 5 perkara yang apabila dilakukan, diperbuat oleh manusia setiap harinya dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Kalimatnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtan ba'da waqti, tiap waktu ke waktu, terus waktu ke waktu tanpa henti kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kuncinya miftahul jannah, la ilaha illallah. Kalau kuncinya la ilaha illallah, maka wajib bagi kita menyebut kalimat la ilaha illallah dalam keseharian hidup kita. Dari waktu ke waktu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa sering-sering kita sebut? Agar pikiran kita terbawa oleh lisan kita, sehingga pikiran kita juga menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kenapa sering kita kencangkan, sering kita jahatkan bahasa? Ini tidak usah dibahas setuju atau tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju maka, yang setuju mau silakan, mau pakai silakan, tidak pakai juga. Tapi saya pribadi, kenapa harus teriak? Kenapa harus kencang? Karena kalau nggak kencang, saya zikir la ilaha illallah itu mesti tinggi. Kalau udah pakai itu saya nggak akan. Tapi kalau mesti tinggi. Makanya saya senang kencang ketika berzikir. Yang pertama, kalimat yang harus kita ucapkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tuh hati-hati banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang menyeru, menganjurkan kepada kita berzikir. Ingat di mana saja engkau berada, ingat. Karena Allah yang menyelesaikan masalah
Allah yang menyelamatkan, Allah yang mampu memberikan perlindungan, Allah yang berikan segala kebutuhan kita, Allah yang berikan kesehatan, Allah yang berikan segala kehidupan. Kalau bukan Allah yang memberikan, lalu siapa? Kalau kita akui bahwa Allah adalah segala-galanya, yang mampu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, Allah berikan keimanan dalam diri kita, Allah berikan rasa Islam di dalam diri kita, maka sebut nama Allah, bahwa Allah itu tiada dua. Maka kalimat yang mengesahkan Tuhan adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Jadi wajar kalau kita sering menyebut kalimat la ilaha. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum, perbaharulah oleh kamu sekalian iman kamu." Kata Rasulullah, cara memperbaharui iman itu seperti apa? Coba, cara memperbaharui keimanan kita. Kenapa Rasulullah suruh kita perbaharui iman? Karena iman kita kan terus naik turun. Supaya terus baru keimanannya apa? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami? Kata Rasulullah, jika seratika la ilaha illallah, banyak-banyaklah kau menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah ini saking sayangnya sama kita, agar kita mampu mempertahankan keimanan dalam diri kita, maka Rasulullah menganjurkan banyak-banyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah. Al-Quran yang nyuruh, Rasulullah juga. Makanya kalau kita mau bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka ucapkanlah yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam pikiran kita, tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati kita, sehingga tiada lagi yang mau kita sembah kecuali hanya Allah. Kita punya jabatan, kita tidak mendewakan jabatan. Kita punya harta, tidak menyembah harta. Kita banyak uang, yang kita lupa sama uang yang banyak itu, karena satu-satunya yang wajib disembah hanyalah Allah. Allah yang berikan kesehatan, maka mintalah kesehatan kepada Allah. Allah yang berikan kekayaan, maka mintalah kekayaan kepada Allah. Allah yang berikan rasa kekuatan di dalam hati kita, minta sama Allah, ya Allah kuatkanlah hati kita. Karena kita tidak pernah minta sama Allah, jadi Allah tidak pernah kasih. Ya. Karena kita tidak pernah minta sama Allah. Kalau mintanya minta uang. Kalau Allah kasih uang dari langit, gimana? Allah kasih uang dari langit recehan, kena kepala kita, dapat uang tapi mati. Ya, minta kekuatan, minta diberikan kesabaran oleh Allah di dalam hati kita, minta diberikan taufik dalam hati kita, minta hidayah dari Allah dalam hati kita, minta yang baik-baik. Kalau kita sudah mampu melakukan sesuatu yang baik, Masya Allah gak kasih urusan dunia. Kita mintanya urusan dunia, akhirnya urusan akhirat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah, tapi hatinya tidak menjadi tenang. Banyak orang yang berzikir ditanya kepada Allah, tapi ketika selesai berzikir bicara yang buruk, ngomel-ngomel, segala macam. Makanya dibiasakan, kalau yang biasa berzikir saja masih melafazkan lisan atau mengucapkan kata-kata buruk, apalagi yang tidak berzikir kepada Allah. Yang berzikir aja masih buruk lisan, apalagi yang enggak zikir. Ya enggak tahu. Biasakan berzikir kepada Allah. Kalau kita mau bahagia, maka jadikanlah diri kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita berzikir kepada Allah.
sebut kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kita sembah Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan dari segala bala, Allah berikan perlindungan dari segala musibah. Anak tak pintar berdoa sama Allah. Guru mah nggak bisa bikin pintar, orang tua nggak bisa bikin pintar anak. Yang bikin pintar anak adalah Allah. Yang bisa bikin anak soleh siapa? Allah. Orang tua nggak bisa merubah, guru nggak bisa merubah. Tapi doa orang tua yang begitu yakin kepada Allah bisa memberikan kesolehan kepada anak-anaknya. Maka ia berdoa di tengah malam, ya Allah, kami memang bukan orang soleh, bapaknya memang bukan orang soleh, saudara-saudara kami tidak ada yang soleh, tapi kami berdoa, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Kita kayaknya anak-anak semoga dulu sekolahnya dapat kerjaan yang bagus. Kerjanya bagus, tapi anaknya enggak soleh. Pengen anaknya soleh, tapi kerjanya biasa-biasa saja. Apa kerjanya yang gajinya gede tapi enggak soleh? Pilih mana? Tuh. Nah, kalau ibu-ibu ini punya anak cewek biasanya cari mantu yang rada-rada ya jangan ya. Karena Rasulullah ngajurinya itu yang keimanannya luar biasa. Masalah rezeki mah nanti datang sendiri. Masalah rezeki mah nanti datang sendiri. Jangan lihat sekarang. Kalau sekarang mungkin dia nggak punya motor, tapi begitu nikah kan bisa jadi dia punya motor, punya mobil, punya rumah. Yang tadinya kita remehin, yang tadinya kita sepelekan itu mantu, tiba-tiba dalam 10 tahun dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah, berangkat tertuanya pergi. Ya, jadi jangan lihat sekarang, lihatnya nanti aja. Itu yang benar. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, aksiru perbanyaklah oleh kamu sekalian zikr Allah azza wa jalla, menyebut Allah yang maha kuasa dan maha agung, ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan susah ya kita berzikir kepada Allah, dalam keadaan senang juga kita berzikir kepada Allah. Jangan susahnya kita berzikir kepada Allah, kemudian pas senang kita lupa zikir kepada Allah. Kan biasanya begitu. Datang ke kiai, kiai ini susah nih, lagi payah di perusahaannya segala macam. Aduh gimana ya Pak Kiai, udah zikir-zikir aja, zikir. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah zikir 3 bulan ternyata perusahaannya maju lagi, habis maju lagi lupa lagi, sampai bertahun-tahun dia nggak berzikir. Kan banyak yang gitu. Artinya zikirnya bukan untuk mencari ketenangan, zikirnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi semata-mata karena urusan dunia. Jadi wajar kalau orang berzikir kalau karena urusan dunia, maka tidak akan pernah meningkat keimanannya kepada Allah, tidak pernah yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu, karena sesungguhnya zikir amalun ahabbu ila Allah, tiada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wala anjar, tidak bisa menyelamatkan ya abdin, bagi hamba min kulli sayyi'atin, daripada perbuatan-perbuatan buruk di dunia wal akhirah, di dunia maupun akhirat, min dzikrillahi, kecuali kalimat zikir kepada Allah. Kalau kita sering-sering mengucapkan zikir di dalam lisan kita, maka Allah tahan lisan kita untuk berkata-kata buruk. Kalau lisan kita sering berzikir kepada Allah, maka Allah tahan lisan kita untuk memfitnah orang. Kalau kita sering berzikir. Tapi kalau lisannya nggak berzikir, kan kalau orang nggak berzikir, tidak baca Quran, tidak baca tasbih, tidak baca segala macam puji-pujian kepada Allah, maka yang diucapkannya itu kan selain itu apa? Keburukan. Ya, ini pengalaman. Ya, dibiasakan berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Wa ilal dunia dibaniyatin, dan adapun yang kedua,
وإذا ابتلي ببلية apabila tertimpa musibah qala maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita tertimpa kesulitan dalam kehidupan kita, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami, inna sesungguhnya diri kami, inna sesungguhnya apa yang kami miliki, inna sesungguhnya mobil yang saya punya, inna sesungguhnya harta yang saya punya, inna sesungguhnya kesehatan, kerjaan, segala macam yang kita miliki kelebihan, lillahi itu milik Allah. Lillahi itu dari Allah. Jadi kita punya kesehatan, yang berikan kesehatan kita siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya apa yang tadi disebut milik kita semua itu ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Yang ngasih Allah, yang ambil Allah. Jadi akui saja ketika barang kita hilang, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang itu Allah mesti berikan kepada kita, ya barang itu kembali kepada kita. Jangan barang hilang kita pikiran jadi stres. Kalau stres kan fitnah sana fitnah sini, tapi ada si Ahmad tuh barang itu. Jangan-jangan si Ahmad yang ambil barang kita, jangan-jangan itu yang ambil. Nah, timbulnya begitu. Sebabnya, sebab tidak pernah mengakui bahwa Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Kesehatan disyukur. Kalau kesehatan itu diberikan oleh Allah, maka suatu kelak nanti Allah ambil kesehatan itu dari diri kita. Jadi ketika ada musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada mati doang, mati baru inna. Sakit juga inna. Malah itu orang ada tanya, itu si anu sakit, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz kan dia nggak meninggal, dia kenapa? Kan sakit juga musibah. Oh gitu ya, kira cuma inna lillahi itu buat orang mana? Ya Bu, iya Bu. Bapak-bapak sekarang nggak pada susah ya Bu ya. Pendapatannya berkurang karena ada COVID. Yang memberikan COVID ya, yang memberikan izin COVID itu terjadi siapa? Allah. Nanti yang angkat corona dalam muka bumi ini siapa? Terus gara-gara corona kan kerjaan susah, betul nggak? Ada yang di PHK, betul. Jasa makin berkurang segala macam. Kan sebabnya diangkat kelebihan atau kenikmatan yang sering kita nikmati, yang angkat siapa? Allah. Yang angkat siapa? Allah. Kerjaan yang dulu ada di diri kita, kemudian tiba-tiba kita di PHK. Yang PHK itu bosnya, yang PHK itu perusahaan, tapi itu kan isinya maka ketika kita di PHK berarti kan musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bu, jangan nyalahin perusahaan, karena Allah sudah menjabut kenikmatan itu dalam diri kita, maka ucapkan ya udah, itu milik Allah, ya kembali pada Allah. Sambil kita berpikir kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali Allah yang berikan semua. Wala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua orang tahu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada keadaan, wala quwwata, dan tidak pula ada kekuatan, illa billahi, kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Kalau kita tidak ada upaya untuk merubah sesuatu, jangan marah-marah, karena memang kita tidak punya kekuatan untuk merubah itu. Yang bisa merubah siapa? Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, bulan depan saya mau di PHK, ya Allah, tiba-tiba terjadi PHK, ya Allah, saya sudah di PHK, ini bagaimana anak saya makan, bagaimana anak saya sekolah,
Jangan khawatir, Allah sudah tentukan rezeki anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara di PHK kita jadi kepikiran. Habis kepikiran, pikirannya jadi kemana-mana. Karena kemana-mana akhirnya stres. Udah nggak pulang nggak ada. Pikiran stres. Yang repot ya, yang repot ya istri, yang repot ya saudara. Cuman gara-gara mikirin PHK. Karena nggak nerima di PHK, akhirnya tidak punya penghasilan. Dia tidak berserah diri kepada Allah, timbullah pikiran-pikiran buruk. Akhirnya mati, nyolong, nyopet, nipu. Gara-gara nggak pernah menerima PHK. Padahal PHK itu juga atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain izinnya Allah. Kita sulit, ya berarti Allah mengizinkan bahwa kita sulit. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah tolong kita, pasti Allah tolong kita. Karena kita tidak pernah kembali kepada Allah, jadi Allah tidak pernah tolong kita. Makanya kita sering-sering kembali kepada Allah ini udah jauh dari Allah Subhanahu. Ruwiyat diriwayatkan annahu sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, dan tuksiru, janganlah engkau memperbanyak al-kalam pada ucapan. Janganlah engkau berbanyak al-kalam pada pengucapan bi ghairi dzikrillah, selain berzikir kepada Allah. Kalau kalimat itu tidak berzikir kepada Allah, jangan sering-sering diucapkan. Kalau sudah ngomongin orang satu, mesti ngomongin orang yang kedua. Kalau sudah ngomongin orang yang kedua, mesti ngomongin orang yang ketiga. Ibu-ibu kalau sering ngobrolin orang, mesti orang itu ngobrolin ibu ketika dia benci kepada ibu. Kalau kita sering ngerumpi bapak-bapak, wah jangan begitu, jangan begitu. Iya ya Pak, iya. Ini kalau saya benci sama Bang Jari, besok saya kesana ngomong Bang Jari jelek begitu. Orang yang suka ngomongin orang, pasti orang itu ngomongin kita. Walaupun dulunya akrab dengan kita. Sering ya kita melihat atau berhampir dengan orang-orang yang seperti itu. Jangan engkau memperbanyak ucapan selain kalimat zikir kepada Allah. Wa innaka salatan kalami, maka sesungguhnya memperbanyak ucapan bi ghairi dzikrillah, selain ucapan zikir kepada Allah, itu qaswatul qalbi, mengeraskan hati. Hatinya jadi keras, hatinya jadi sempit. Kalau hatinya keras, maka susah masuk cahayanya Allah ke dalam hati kita, susah masuk kebaikan dalam diri kita, susah masuk segala yang manfaat ke dalam diri kita. Karena di dalam diri kita hatinya sudah mengerasa keras batu. Bagaimana cara menghancurkannya? Maka gedor hati kita yang sekeras batu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus kembali lagi kepada kalimat la. Kalau orang yang banyak bicara selain zikir kepada Allah, maka Allah jadikan hatinya sekeras batu. Wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia minallahi, dari Allah, itu al-qalbul qasi, manusia yang memiliki hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang sulit menerima kebenaran. Orang udah ngomong benar, gak kita terima, nah itu berarti hatinya keras. Salah satunya itu, kalau ada kita ngomong kebenaran terus dia tolak, maka hatinya keras. Itu aja saja, nggak terima aja. Yang ngomongnya padahal anak-anak, misalnya ngomongnya anak kecil, anak-anak remaja lah, misalnya baru lulus SMA. Itu tahu apa? Padahal ucapannya benar. Karena hatinya keras, dia ngomong tahu apa sih? Tanda orang tua itu, kekurangan orang tua selalu memandang remeh anak muda. Kekurangan orang tua selalu memandang remeh anak muda. Makanya banyak orang tua yang sering kali dalam kisahnya itu berkata, itu kan anak baru juga lulus sekolah, udah mau ngajarin orang tua, kan begitu kan? Nah itu kekurangan orang tua dibandingkan anak muda. Cenderung orang tua itu lebih sombong ketika bertemu dengan anak yang lebih. Makanya kita yang sudah tua, sudah wanti-wanti saja koreksi sebentar
saja bekal untuk kematian kita. Semoga di akhir hayatnya husnul khotimah. Yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan, apabila Allah memberikan karunia kepada kita, qala, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkanlah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, syukran sebagai syukur lil ni'mati, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita syukur kepada Allah setiap saat, maka Allah tambahkan kenikmatan dalam diri kita. Kalau kita syukur atas apa yang kita miliki, walaupun itu sedikit, maka lama-lama menjadi bukit. Sebab apa? Sebab kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita syukur kepada Allah, tentu Allah tambah nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, apabila engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kamu sekalian. Wa in kafartum, dan apabila engkau kufur akan nikmat yang aku berikan kepada kamu sekalian, inna adabi lasyadid, sungguh siksaku begitu pedih. Makanya banyak orang susah makin susah karena tidak pernah ada syukur di dalam hatinya atas karunia yang Allah berikan. Sholat duhanya rajin, baca waqiahnya rajin tiap pagi, tapi kok nggak nambah-nambah usahanya, nggak maju-maju pekerjaannya, segala macam nggak nambah kenikmatannya, karena duhanya bukan lantaran rasa syukur di dalam hati kita. Coba kalau syukur doanya bagus, rasa syukurnya kuat di dalam hati kita, maka Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan jalan yang mudah, Allah bukakan jalan selebar-lebarnya dalam mencari rezeki kalau kita syukur. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali kita Allah mengajukan kita ini harus syukur kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu sekalian dari sesuatu yang baik yang telah kami rizkikan kepada kamu sekalian. Washkuru, dan bersyukurlah kamu sekalian Allah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau adanya kamu sekalian benar-benar beribadah atau berhamba kepada Allah. Tanda orang ibadahnya rajin dan diterima oleh Allah, maka dia akan terus bersyukur kepada Allah. Kalau orang sering bersyukur kepada Allah, tanda sholatnya diterima oleh Allah, tanda sedekahnya diterima oleh Allah, tanda zakat puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buktinya adalah kita bersyukur kepada Allah. Bisa ya Bu ya? Udah berapa itu? Udah 3 ya. Yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah, maka ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga syukur, ketika diberikan nikmat maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami, paling dicintai ucapan inallah di sisi Allah, arba'un, itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mengucapkan 4 kalimat ini, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langgengkanlah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, langgengin, jangan apa? Kalau lagu hafal masa subhanallah enggak. Tanamkan itu dalam diri kita, tanamkan dalam pikiran kita, sehingga Allah cinta. La yadurruka min ayyihinna bada'na. Dari mana saja kau suka, mau dari Allahu Akbar silakan, mau dari subhanallah silakan, mau dari la ilaha illallah silakan, jangan
yang penting banyak. Wa ya diriwayatkan annahu sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qulu ucapkan oleh kamu sekalian la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qulu dan ucapkan oleh kamu sekalian subhanallah walhamdulillah. Wa qulu dan ucapkan oleh kamu sekalian tabarakallah. Fa innahunna khamsun, maka sesungguhnya 5 kalimat tersebut la ya'diluhunna, tidak ada bandingannya syai'un dengan sesuatu. Jadi 5 kalimat itu tidak ada bandingannya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi itu bilang. Wa idza tada fi syai'in, dan apabila ini yang keempat, dan apabila engkau memulai ingin melakukan sesuatu, qala maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau pakai baju baca bismillah, mau jalan kaki baca bismillah, mau naik motor baca bismillah, mau naik mobil baca bismillah. Karena bismillah itu adalah doa. Ya, ada yang tahu bismillah itu doa? Bismillah itu adalah doa. Karena ba'nya itu ba' isti'anah, ba' meminta pertolongan. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya dengan menyebut nama Allah, tapi sebenarnya artinya dengan pertolongan Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan saya akan bisa mengunjungi. Saya naik mobil bisa selamat, saya naik motor bisa selamat. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat, mau makan bismillah, mau minum bismillah. Jangan lupa banyak bismillah. Ya, dibiasa baca bismillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin, tiap-tiap perkara dibalin yang memiliki manfaat, tiap-tiap perbuatan yang memiliki manfaat, la yubda'u bihi, yang tidak diucapkan di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa akhta, maka putus apa yang putus barokah, jadi jangan lupa kalau meminum bismillah. Habis selesai baca alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang kelima, wa idza aqrata minhu dzamban, dan apabila engkau telah melakukan dosa, tegese aktsara dzamban, banyak melakukan perbuatan dosa, sotiran minhu, di dalam dirinya, di dalam dadanya, minhu darinya, qala astaghfirullahaladzim, maka ucap kata astaghfirullahaladzim. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, habis ngomongin orang besoknya ngomong lagi. Ya, kalau udah berbuat salah, ya sudah, astagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah. Orang yang banyak istighfarnya, maka orang yang dimudahkan jalan usahanya. Ini bapak-bapak kalau mau rezekinya lancar, usahanya maju, kerjaannya lancar, mudah naik jabatan, baca istighfar setiap malam 1000. Baca istighfar setiap malam 1000. Ini kaum istri kalau suaminya mau maju dalam usaha, udah naik lagi, baca istighfar, Allah istighfar. Habis itu doa, ya Allah, mudahkan rezeki, mudahkan jalan, mudahkan usaha suami. Nah, nanti Allah mudahkan usaha suami. Ya, jangan lupa ini para istri, didoakan suaminya dengan membacakan istighfar. Jadi yang pertama, berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ditutup dengan kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kita mendapatkan musibah. Yang ketiga, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bacalah bismillahirrahmanirrahim dalam setiap permulaan perbuatan kita yang mengandung manfaat, maka timbul
pula keberkahan ketika kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima adalah ketika kita berbuat dosa, maka buru-burulah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Ada 5 pesan, ada 5 pesan yang harus kita jalan. Kalau itu kita lakukan, maka Allah berikan di dalam hati kita rasa kebahagiaan ketika menjalani hidup di dunia. Begitu mati, Allah berikan pula kebahagiaan hidup di akhirat. Caranya ada 5. Berzikir kepada Allah, sabar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baca bismillah setiap kita mau berbuat sesuatu yang manfaat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, buat bapak-bapak, ibu-ibu, remaja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi diri kita, Allah berikan kekuatan lahir batin kita, Allah berikan kesabaran dalam diri kita, Allah jadikan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada bangsa kita, mudah-mudahan Allah beri keamanan dalam bangsa kita, berikan kenyamanan di dalam negara kita, Allah berikan, Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita yang tercinta. Kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah tempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah terangi alam kuburnya. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya. Kita doakan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya, jasanya dengan sesuatu yang berlipat ganda, kebaikan yang berlipat ganda. Kita doakan untuk anak cucu kita kelak dijadikan anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan gurunya, anak yang berbakti kepada bangsa dan negara serta agama, anak-anak yang manfaat dunia dan akhirat. Kita doakan kepada para alim ulama yang telah membantu kita mengenalkan Islam kepada kita, mudah-mudahan Allah selalu tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat minta sama Allah, yang punya kebutuhan minta sama Allah, Allah kasih, minta sama Allah yang punya hajat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.